Oke. Yang pertama, saya nggak tahu ya kalian tahu dari mana. Tapi kemarin klien kami telah melaporkan istrinya berinisial EF dengan eh, laki-laki lain inisial MA terkait dengan dugaan tindak pidana perzinahan. Nah, dan kita sudah laporkan. Kemarin tim saya sudah mendampingi laporan ini, ya kami minta keadilan terkait ini. Kemarin laporannya di Polda apa gimana? Kami melaporkan di Polda Metro Jaya. Bukti-bukti apa aja Bang terkait laporannya? Bukti-bukti yang kami ajukan itu ada CCTV, ada juga spray, ada tisu, ada semua yang berkaitan dengan apa yang kami laporkan. Bang, kronologinya seperti apa sih Bang sampai akhirnya ada laporan dugaan perzinahan? Ya, kronologinya simpel aja bahwa klien kami melihat ada yang tidak beres, sepertinya ada yang dilakukan, ada hubungan gitu ya antara istrinya dengan laki-laki lain. Yang selanjutnya juga akhirnya klien kami juga menyelidiki dan ternyata ketika sudah merasa memiliki bukti yang cukup, ya setelah itu klien kami melaporkannya dan tim kami mendampingi kemarin. Kejadiannya kapan terus gimana Bang? Kejadiannya kemarin di eh, bukan kemarin, 2 hari yang lalu, tapi karena sudah malam, akhirnya laporan itu dilaporkan dini hari ya, hampir jam 2 pagi waktu itu. Terus di Pondok Indah, sekitaran Pondok Indah, Di hotel atau di apartemen atau di mana Bang? di apartemen. Apartemen siapa? Nah, saya lupa namanya. Apartemennya unitnya milik klien kami. Gitu. Jadi apartemennya milik klien kami, makanya mungkin klien kami setelah itu mengetahuinya dan klien kami mencoba mendatangi dan menemukan mereka lagi keluar dari lobi itu berdua. Nah, hubungan istri pelapor dengan istri Itu yang kami nggak tahu. Jadi itu yang kami nggak tahu hubungannya seperti apa. Yang pasti mereka menggunakan unit apartemen milik klien kami berdua, Bang, dan sudah terjadi beberapa kali. Bang, apakah apa hubungannya sebagai klien atau pengacara dengan klien gitu? Nggak tahu saya. Hubungan mereka apa saya nggak tahu. Gitu. tapi sempat kan Bang klien Abang menegur terlebih dahulu sebelum adanya buatan laporan. Seharusnya sih sudah ya, sudah ada komunikasi. Seharusnya mungkin sudah ditegur atau bagaimana. Logically harusnya itu. Bang, apa hubungannya masih suami istri nggak sih klien Abang? Masih suami istri, masih normal semua, masih dinafkahi, masih di rumah bareng gitu. Bang, pada saat itu digerebek atau sempat digerebek nggak Bang? Enggak digerebek. Jadi kebetulan klien kami datang ke sana, klien saya datang ke sana, terus menemukan mereka gitu, bukan gerebek. Pernah ditangkap berduaan gitu Bang. Enggak. Jadi pas datang ketemu mereka berdua gitu di lobi apartemen. Mereka baru keluar gitu. Alasannya apa Bang mereka ketika Ya itu ya. Jadi klien saya itu bukan tipikal orang yang mencecer, tapi ketika dia sudah mengumpulkan bukti-bukti dan saya rasa sudah cukup, ya kami merekomendasikan ya sepertinya sudah cukup untuk bisa dilaporkan. Bang, berapa lama sih Bang kedekatan istri dengan yang dilaporkan ini? Oh, itu yang kami tidak tahu. Berarti belum tahu ya Bang. Nggak tahu. Jadi intinya begini, itu ada kejadian yang kami rasa buktinya sudah cukup untuk kami laporkan, tapi apakah hubungannya sudah lama dan bagaimana saya nggak tahu. Dan ketika ini pihak laki-lakinya ini suaminya siapa dan lain-lain, saya juga nggak tahu. Saya nggak cari tahu, cuman ketika klien saya menyampaikan, ini loh Pak, begini, saya rasa ini bukti sudah cukup, lebih baik kita laporkan. Bang, yang dilaporkan ini profesinya seorang pengacara Bang? Saya nggak tahu profesinya, tapi kalau saya lihat dari laporannya, gelarnya sih sarjana hukum ya. Berarti istri si laki-laki ini tidak tahu akan masalah ini atau seperti apa? Saya nggak tahu laki-laki ini punya istri atau tidak. Laki-laki ini kalaupun punya istri, istrinya siapa saya juga nggak tahu. Apalagi apakah istrinya mengetahui hal tersebut, saya juga nggak tahu. Gitu. Tapi sempat terjadi check up nggak Bang?
Ya ada, saya lihat videonya itu ada perdebatan lah, mereka ngobrol di sebelah sana gitu ya. Yang kami akan juga jadikan bukti, tapi ya apa yang dibicarakan ya kami nggak tahu. Bang, klien abang mempunyai bukti ada berapa mungkin video? Ada banyak ya. Banyak. Berarti sudah dilaporkan per kapan? Sudah dilaporkan per kapan di Polda sendiri? Kami melaporkan di Polda 2 hari yang lalu. Apa kemarin? Kemarin dengan pasal sendiri? Pasal 411 KUHP nasional dan pasal 412 KUHP nasional. Dan indikasinya benar Kak kalau si yang pihak laki-laki ini adalah suami dari aktris senior CK? Oh ya, itu yang saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu apakah pihak laki-lakinya juga punya suami atau tidak, saya nggak tahu. Punya suami. Pihak laki-lakinya punya istri atau tidak, saya nggak tahu. Kalaupun terus istrinya siapapun, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak cari tahu. Gitu. Tapi sebelum melaporkan ini sudah ada mungkin komunikasi ataupun ya ini dulu dah sumasi atau apalah? Oh nggak ada, jadi kejadiannya sangat mendadak sekali. Jadi malam-malam ketika klien kami mendatangi unit apartemen miliknya, ketemu mereka di lobi, gitu. Mereka berdua keluar, ketemu di situ. Ya setelah itu kan kita pasti juga akan memanggil security apartemen untuk menjadi saksi, terus CCTV dari apartemen kita juga hadirkan semua. Berarti memang langsung laporkan, tidak ada obrolan mungkin ya kekeluargaan dulu atau? Nggak ada. Pokoknya pada saat malam itu mereka ada sempat ngobrol berdua di sana ya. Kami juga nggak tahu apa yang diomongin. Habis itu klien saya memutuskan untuk melaporkan. Klien saya ada anak kalau nggak salah dua apa tiga ya. Saya juga nggak terlalu merhatiin. Gitu. Tapi nggak sempat interogasi juga kepada istrinya. Enggak. Sepertinya juga karena ini ya udah kondisi begini juga sepertinya komunikasinya juga udah nggak baik ya kayaknya. Sebelumnya kami sudah melaporkan juga klien kami melaporkan istrinya ada dugaan KDRT. Kami laporkan di Polres Jakarta Selatan dan itu sudah berjalan sudah hampir 2 bulan. Istrinya melakukan ADRT. Iya. Kalau setelah kejadian ini akan ambil langkah bebas karena akan Itu belum tahu. Yang pasti kami mau melihat ini bagaimana keadilan ditegakkan. Laporan kami diproses, apabila bukti-buktinya cukup ya bisa berlanjut gitu ya. Karena klien kami sangat dirugikan. Gitu. Makanya kami lihatlah nanti bagaimana ya. Oke. Misalkan ini kan yang banyak yang mengatakan bahwa si yang dilaporkan ini kan banyak yang bilang bahwa itu kebal hukum. Nah, khawatir nggak sih kalau ini nantinya hukum tidak sampai ke dia gitu? Saya nggak tahu yang dilaporkan kebal hukum atau tidak, saya nggak tahu. Yang saya tahu bahwa semua warga negara itu harus taat hukum. Apakah kebal hukum atau tidak ya nanti kita lihat sebenarnya siapa dia. Ya, karena saya juga nggak tahu teman-teman tiba-tiba minta ngobrol, saya juga bingung juga gitu. Ya, oke, ya, makasih ya semuanya ya.